Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sepuluh hari peristiwa pembunuhan bocah di Cilegon, polisi akui kesulitan ungkap kasus. Dekati Natal, truk kembali tertahan di Pelabuhan Ciwandan. Diperdagangkan secara ilegal, 4 ekor orangutan dikembalikan ke Indonesia. Jangan ambil punya orang. Pemerintah Kerajaan Thailand berhasil menggagalkan upaya penyelundupan 4 ekor orangutan yang merupakan salah satu satwa dilindungi di Indonesia. Setelah diamankan, 4 ekor orangutan tersebut langsung dikembalikan ke Indonesia. 4 ekor mamalia ini tiba di Indonesia melalui Terminal Kargo Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Kota Tangerang. Selama penerbangan, keempat orangutan ditempatkan di dalam kandang khusus sesuai dengan standar penerbangan internasional. Pengiriman juga didampingi oleh dokter hewan untuk memantau kondisi orangutan selama perjalanan. Keempat ekor orangutan tersebut merupakan korban perdagangan ilegal satwa liar yang berhasil digagalkan oleh pihak berwenang di Thailand pada bulan Januari dan Mei 2025. Kepulangan orangutan asal Indonesia terjadi setelah Kementerian Kehutanan serta Kementerian Luar Negeri bekerja sama dengan pemerintah Thailand untuk memulangkan 4 ekor orangutan tersebut. Hari ini dengan kerja keras semua pihak, berbagai macam kementerian dan lembaga, Kementerian Kehutanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Luar Negeri, karantina, bahkan ini internasional, ada teman kita dari Thailand yang juga bekerja sama sangat erat. Alhamdulillah akhirnya kita dapat mengembalikan 4 individu orangutan, melakukan repatriasi 4 individu orangutan dari Bangkok ke Jakarta. Jadi ini bagian dari kisah sukses perlawanan terhadap wildlife crime, kriminal perdagangan satwa liar ya, di akhir tahun. Ya. Rencananya orangutan tersebut akan diterbangkan ke Medan untuk menjalani rehabilitasi sebelum dilepas ke alam bebas. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang. Guna memastikan harga dan stok sembako yang stabil selama libur Natal dan Tahun Baru, Wakil Bupati Lebak melakukan sidak di Pasar Kota Rangkas Bitung. Sidak dilakukan di tengah naiknya harga beberapa komoditas. Dalam sidak tersebut, ditemukan masih ada beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga cukup signifikan. Seperti harga daging ayam yang naik dari harga Rp36.000 menjadi Rp38.000 per kilogram, serta cabai oranye yang saat ini masih dijual di harga Rp80.000. Ngecek ini apakah ada kenaikan harga apa di pasar? Ada di beberapa kenaikan, ayam udah 5 bulan naik. Biasanya 36 jadi 38, kemudian cabai rawit tadi, kemudian cabai merah naik turun, ditambah apa? Cabai setan lah, yang itu naik juga. Salah satu penyebab kenaikan harga yakni karena minimnya pasokan dari tingkat petani dan peternak, sehingga harga cabai dan daging ayam masih tinggi. Harga apa? Standar sih kayaknya, enggak ada kenaikan, bahkan menurun. Apa aja Pak itu yang turun dari oren, cabai oren? Dari harga berapa sebelumnya? Biasanya 100 sudah turun, sekarang 80. Untuk yang lainnya Pak? Yang lainnya cabai merah standar. Cabai ini ada yang kenaikan, cabai rawit hijau. Cabai rawit hijau sekarang 80.
Kendati ada beberapa harga sembako yang mengalami kenaikan, Wakil Bupati Lebak menjamin stok dan harga sembako selama Nataru saat ini masih aman dan stabil. Ariel Maranus dan Sajiwa Pratama melaporkan dari Kabupaten Lebak. Sejumlah penumpang pesawat yang akan pergi berlibur atau pulang ke kampung halaman nampak bermain dengan anak-anaknya di posko ramah ibu dan anak milik Polresta Bandara Soekarno-Hatta, Kota Tangerang. Nampak cerita sejumlah balita dan anak-anak saat bermain sambil menyalurkan kreativitas, mulai dari belajar menggambar dan mewarnai, anak-anak juga bisa bermain trampolin yang didampingi para poluan Polresta Bandara Suta. Tidak ada terlihat kegelisahan akibat menunggu bergiliran menaiki pesawat. Bahkan calon penumpang anak diberikan hadiah oleh poluan usai menyelesaikan menggambar. Alhamdulillah kayaknya cukup menyenangkan untuk anak-anak dan bisa eksplor kreativitas buat anak-anak. Apa aja Bu yang tadi didapatkan dari pelayanan program itu ramah di sini? Tadi ada program gambar bersama, lalu bermain bersama dengan para poluan. Posko Ramah Ibu dan Anak adalah inovasi yang didirikan Polresta Bandara Soekarno-Hatta dalam mendukung Operasi Lilin Jaya 2025. Di periode Natal dan Tahun Baru ada 3 posko yang didirikan di setiap terminal. Hal ini untuk memberikan kenyamanan dan keamanan bagi para penumpang yang membawa balita serta anak-anak. Kami sampaikan dalam pelaksanaan kegiatan Operasi Lilin Jaya 2025 ini, selain pendirian pos pengamanan di area bandara, kami juga memiliki beberapa inovasi-inovasi untuk membantu para masyarakat yang akan pulang kampung maupun yang akan berlibur. Beberapa inovasi itu diantara satu, kami mendirikan pos ramah ibu dan anak di Terminal 3 dan Terminal 2. Pos ramah ibu dan anak ini kita tujukan untuk orang tua yang memiliki anak sambil menunggu waktu boarding. Mereka bisa memanfaatkan ruang-ruang tempat pos ramah ibu dan anak ini untuk menghabiskan waktu, seperti bermain, seperti melukis, menggambar, dan memanfaatkan arena permainan yang sudah disiapkan. Posko ini akan tetap disiagakan selama Operasi Lilin 2025. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang.